Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semalam udah dilaksanakan eh, tutorial ya mengenai C++ dasar. Tapi itu banyak kurangnya ya teman-teman. Karena saya kemarin juga nggak siap juga. Itu juga dadakan ngasih materinya jadi banyak yang terlewat. Sehingga saya bikin lagi video untuk pelengkap. Di sini kita mau bahas tentang apa ya? Hari ini pelengkap aja sih sebenarnya. Mana yang belum lengkap kemarin tentang operasi hitung sama tipe-tipe data juga belum dibahas semuanya ya kemarin. Tentunya video ini dibuat mau dijadikan playlist juga ya, karena siapa tahu nanti berguna untuk saya kedepannya, karena ya masalahnya kita kan sering lupa gitu. Udah kodratnya manusia. Manusia itu kan dalam bahasa Arab itu insan, dari kata nasiyah, artinya lupa, hilaf, salah, tepatnya hilaf dan salah, lupa, ya gitu lah manusia. Makanya kalau misalkan saya lupa ya, saya nanti bisa nonton lagi gitu video-video yang udah dibuat ini, dan ini akan saya usahakan untuk buat playlist dari awal pertemuan PKS 2 ini sampai dengan akhir nanti di dokumentasi ya nantinya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai sampai akhir ya. Oke, lanjut langsung aja ya teman-teman. Kita mau bahas di sini tipe-tipe data ya. Untuk C++, seperti biasa ya, kita bikin dulu include IOStream, string using namespace. Nah, saya belum jelasin juga ya kemarinnya kenapa ini mesti begini. Jadi ya untuk CPP itu awalnya memang harus bikin begini. Sebenarnya itu bisa ya, nggak pakai ini. Kalau untuk yang include IOStream ini sebenarnya wajib ya teman-teman. Tapi kalau nggak mau pakai using namespace std juga nggak apa-apa. Cuman dia lebih ribet ya. Jadi dia kayak gini. Nah di sini kan dia nggak pakai using namespace std ya. Dia udah include IOStream, include string. Nah, makanya dia ribet nanti ke bawahnya. Isinya harus std, std, std. Nah ini gara-gara dia nggak pakai std using namespace ya. Makanya dia ya harus bikin kayak gini terus di tiap barisnya gitu. Sementara kalau kita udah bikin seperti ini, ya kita nggak perlu lagi, karena ini fungsinya untuk meringkas. Dan kita buat saja int main, buka kurung, tutup kurungnya otomatis ya, buka lagi kurungnya, dan kita enter. Kita bikin lagi di bawahnya return 0. Sebenarnya return 0 ini nggak apa-apa ya, saya bikin, tapi ya ini template ya, saya bilangnya template. Oke, sekarang kita coba untuk cout kan ya. Ini adalah cout atau output ya, cout. Saya mau bikin di sini tipe-tipe data gitu ya. Oke. Tipe data gitu ya. Judulnya ya, judul. Kita bikin ada ke tengah aja. Oke. Kemudian kita indl aja. Biar dia ke bawah, kemudian kita kasih lengkap ya. Cara ngasih lengkapnya itu cout. Ini langsung indl. Nah ini untuk melengkap ya. Nanti dia akan ada jarak satu baris ya. Jadi barisnya akan kosong nantinya. Kemudian baru tulis. Nah tipe-tipe data itu biasanya kita gunakan untuk mendeklarasi. Deklarasi itu artinya di awal gitu. Nah untuk deklarasinya itu pertama itu ada integer ya, int. Ini kita kasih komen dulu ya. Ini nanya untuk komen ya teman-teman. Jadi komen ini garing-garing, garis miring itu untuk komen. Jadi komen ini nggak bakal ke run ya nantinya, nggak bakal masuk ke run. Jadi ya kita tulis aja, ini cuma nandain aja. Kalau ini kita mau bikin integer ya, integer. Untuk data pertama integer itu adalah bilangan bulat. Itu adalah bilangan bulat. Nah, caranya int a. Kita deklarasikan int a. Ya. Kemudian kita punya lagi namanya ini ya, float. Float ini desimal. Dan
bilangan bulat. Dia bisa desimal, bisa juga untuk bilangan bulat. Desimalnya artinya bilangan berkoma ya, 0,5, 3,6 gitu-gitu lah ya. Untuk mendeklarasikan kita tulis float biasa, float D ya misalkan. Kemudian kita juga punya tipe data lagi yang namanya integer, float, kemudian char. Nah, char ini adalah karakter ya, karakter atau huruf. Biasanya ini cuma satu huruf aja, misalkan A aja gitu, B aja, C aja gitu ya. Jadi kita akan coba ya, kita coba nanti. Caranya ya char C misalkan. Kita bikin, kemudian kita bikin lagi ya. Habis char kita juga punya string. String ya teman-teman. String ini adalah kalimat. String D berarti ya. Ya, D. Oke, kemudian ada lagi yang namanya itu boolean terakhir. Boolean ya. Apa ya? Boolean itu adalah true or false. Atau 1 atau 0. 1 itu bernilai benar, sedangkan kalau false itu 0 ya. Bool ya, all, bool ya, itulah ya. Nah, gini kita bikin. Nah, setelah ini ya, teman-teman, kita bisa ini ya, kita out-chain kan ya. Kita kan udah deklarasikan nih di atas nih. Semuanya ini kita turunkan aja lah ya, enaknya. Di bawah aja biar sekalian terdeklarasi ya, karena tipe data dan lainnya ini biar langsung aja, biar enaknya tak di bawah aja. Saya pengen bikin cout, masukkan ya, kita misalkan masukkan A gitu ya. Jadi kita masukkan integernya sama dengan berapa, ini ya teman-teman ya, biasa ya, yang kita bikin sein. Sein itu tandanya seperti ini, lebih dari ya, kalau saya tuh kurang dari sein berarti ini aku copy aja ya teman-teman, di copy sebanyak 5 kali ya, karena kita punya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, bikin 5 kali 5, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5, tinggal kita ganti aja, ini berarti B, ininya juga B, terus ininya adalah C, kemudian ini C, kemudian ininya adalah D, ininya D. Oke, A, B, C, D, E. Oke, kita udah bikin output dan inputnya. Selanjutnya kita cout kan ya. Jangan lupa untuk di cout kan. Cout daripada kita coutnya A sama dengan aja ya. Enaknya A sama dengan bla bla bla. Kemudian kita bikin INDL. Nah, ini nggak ngaruh teman-teman ya, mau di spasi atau enggak ya, sama aja. Kita copy sebanyak 5 kali juga ya. Oke, B, C, D, E. B, C, D, E ini juga sama, B, C, D,
Oke, ya, mantap ya. Nah, sekarang kita udah siapkan, kita udah bisa keluarkan ya teman-teman. Sekarang kita coba ya, kita coba untuk run. Oke, di sini aja. Ini tadi namanya apa ya? Tipe data ya. Tipe data PKS. Oke, udah ngeran berhasil ya teman-teman. Tipe data. Loh, kok dua kali ini? Masukkan A, masukkan A. Nih, kita apa ya? Masukkan A. A tadi kita bikin adalah integer. Integer itu bilangan bulat ya. Cukup 4 aja. Dan B itu bilangan koma. Kita bisa masukkan bilangan koma 3,6. 6. C itu ini tadi ya. C adalah char ya. Karakter cukup satu huruf aja. R misalkan. Kemudian D itu string. String itu misalkan belajar. Nah, dia harus pakai ini ya. Nggak boleh pakai spasi ya kalau di string. Jadi dia harus pakai underscore. Biar PKS-nya muncul ya. Kalau enggak, maka PKS-nya nggak akan muncul. Nah, ini kita masukkan ya teman-teman. Dia bernilai benar apabila kita masukkan angka selain 0. Misalkan 7 gitu ya. Nah, maka ya benar ya. Nanti 4, 3,66, karakternya R, pelajar PKS. Tapi coba ya. Coba misalkan kita tipe datanya 2 kali. Oh, wajar ya. Karena ininya ya. Lupa saya hapus yang atas. Atas lupa dihapus. Nah, dah ya. Oke, kita coba run. Tapi ini kita salah-salahin ya teman-teman. Misalkan integer. Dia integer nih. Dia integer. Tapi kita masukin bilangan desimal. Bisa nggak? Bisa dimasukin. Tapi ya error dia. Tuh. Langsung masukkan dia. Langsung masukkan C. Langsung ke C. Langsung lengkap gitu. Misalkan C kita bikin ABCD. Nah, ABCDE misalkan. Makanya akan muncul A aja nanti. Nah kan. Ya berantakan gini. Artinya error. Jadi errornya itu nggak cuman error nggak bisa di run ya. Tapi ketika sudah bisa di run, cuman kita salah masukkan ya, artinya kita memasukkan itu nggak sesuai dengan deklarasi sebelumnya ya, maka dia juga bisa error di dalamnya. Oke, kita akan 7. Oke, nah, 5, 0,5, dia otomatis ya, dia otomatis benerin gitu. Tuh BCDE-nya dimasukkannya ke string gitu. Ya, jadi kacau gitu. Jadi nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan deklarasi sebelumnya biar dia berjalan dengan sempurna ya. Ini bisa berjalan tapi dia tidak sempurna seperti tadi ya, lengkap-lengkap nggak kawan gitu ya. Nah, ini untuk tipe data. Jadi kita punya tipe data itu sebenarnya mungkin masih ada yang lain ya. Kalau saya cek di Google itu masih banyak data yang lain, tipe data yang lain ya. Tetapi untuk yang awal-awal cukup ini dulu dasarnya ya, int, float, char, string sama bool ya. Boleh ya. Nih. Kemudian kita bahas juga yang kemarin belum dibahas ya semalam tentang operasi hitung ya teman-teman ya. Operasi hitung. Nah, kita hapus dulu ya ini ya. Ya apa ya, kita hapus. Oke, biar nggak bikin lagi. Males lah, bikin lagi ya. Nah, ini adalah template. Yang paling utama sebelum kalian ngoding C++, pastikan begini. Nah, bikin begini dulu. Oke. Nah, sekarang kita deklarasikan. Kita deklarasikan integer aja ya. Integer A dan B. Misalkan integer A dan B ya. Kita akhiri dengan titik koma, kemudian udah kita deklarasikan nih. Soalnya kita ini kan ya, output kan ya, cout. Masukkan. Oh, belum ya. Jangan lupa tanda petik. Masukkan A. Oke, masukkan A. ND. Masukkan A, nggak usah pakai NDL aja lah.
Langsung aja ya. C-nya adalah A gitu ya. Dan C out. Masukkan B gitu ya. Oke, C-in. Ups. Ya. Jangan sampai lupa. C-in. C-in itu tandanya lebih besar ya. B. Oke, kita udah punya data A dan B nih. Sekarang kita pengen kita bikin operasi hitungnya ya. Kita si out kan, si out. Kita anggap udah masuk nih A dan B-nya. Sekarang kita keluarkan si out ya. Out itu keluar. Kita keluarkan ya teman-teman. Jadi si out operasi perhitungan. Jadi pertama kita punya tambah ya. Jadi A tambah B gitu kan. A tambah B sama dengan gitu ya. Nah di sininya juga A tambah B ya teman-teman ya. Nih kita bikin si out. Oh iya lupa ya. Jangan sampai keliru. Si out itu kurang dari ya. Oke, si out A tambah B. A tambah B. Ya enak kita spasin aja ya. B, INDL. Perlu nggak ya INDL? Enak ya. INDL aja kan. Biar dia ke bawah nanti. Oke, aku udah punya ini ya. Teman-teman, kita copy sebanyak 5 ya. Bentar, 5 atau berapa nih? Tambah, kurang, kali, bagi, sama modulus terakhir. Jadi satu lagi ya. Satu lagi. Ya. Ini kita kurang. Kita kali. Kita bagi ya. Oke. A kali B, A bagi B, A. Modulus ya. Modulus itu persen. A persen B ya. Jadi kalau kita punya ini ya kita kurang biasa ya tandanya. Kalau perkalian itu bintang, seperti semalam ya bintang ya. Kemudian kalau bagi ya slice ya, atau garis miring. Kemudian ya persen. Oke, ini udah kita outkan semua ya teman-teman. Oke, kayak ini ya. Kita run, bismillah. Oke, udah bisa di run. Masukkan A, kita punya A misalkan A-nya 6 ya. A-nya 6, artinya 3 gitu ya. B-nya 3. Nah, A tambah B, 6 ditambah 3, 9. Benar ya? A dikurang B itu 3. 6 kurang 3, 3. 6 kali 3, 18. Benar ya? 6 bagi 3, 2. Nah, modulus A, modulus B, 0. Kenapa 0? Modulus itu sisa pembagian, teman-teman. Jadi, kalau 6 dibagi 3, ya 2. Sisanya nggak ada ya. Terus misalkan, kalau misalkan kita punya, ini ya, coba kita run lagi. Apa yang bersisa misalkan 7 dibagi 3 ya, 7 bagi 3 deh misalkan, A-nya adalah 7, B-nya 3 kita buat. Nah 1 ya hasilnya teman-teman, 1 nih, karena 7 dibagi 3 sisanya 1, 7 dibagi 3 sisanya 1, 3 kali 2 kan 6, berarti untuk mencapai 7 1 ya. Kalau misalkan kita punya 8 dibagi 3 gitu, kalau 8 bagi 3 berapa? 8 bagi 3 nih, sisanya berapa? 2. Benar nggak? Benar ya. Karena 3 kali 2 itu 6. 6, 7, 8. Berarti sisanya 2. Jadi sisa bagi ya modulus itu. Yang menarik lagi di sini adalah, nih ya, kita cek lagi ya. A tambah B 11. Benar ya, 11. A min B itu 5. Benar. A kali B 24. Nah, ketika A dibagi B adalah 2. Kenapa dia 2? Harusnya berapa nih? 8 dibagi 3. Sekitar 2 koma ya, harusnya 2 koma. Karena dia dihitungnya ke bawah, jadi ya 2 aja gitu. Jadi itu kalau nggak salah ya teman-teman ya,
bisa di komen nanti kalau salah. Dia itu pembulatannya ke bawah ya untuk yang seperti ini ya. Makanya kalau kita mau ini mau biar dia nanti muncul koma, maka kita harus ganti ini jadi ini float ya. Tetapi teman-teman, float ini nggak bisa digunakan untuk boolean. Untuk boolean, untuk modulus ya. Nah, ini akan error nih. Nah, error ya. Karena dia ada modulusnya. Kalau kita hapus nih modulus nih. Misalkan kita hapus ya. Kita hapus ya modulusnya. Dia bisa nih. Oh, pantesan ya. Salah dong. Yang ini. Bentar, sebentar. Kita undo dulu ya. Oke, modulusnya masih ada. Yang ini ya, yang ini diganti. Sorry. Float. Nah, kita ganti float, maka dia akan error ya, teman-teman. Nah, karena modulus itu nggak bisa dia pakai float, dia harus integer seperti yang sudah saya sampaikan ya. Tapi belum sempat saya jabarkan. Kita biarkan float, tapi kita ini kan ya, kita buang ya, kita buang terus kita run, dia bisa karena modulusnya udah berpindah. Kita masukin ayatnya 8 ya, terus B 3, maka tuh 2,6667 ya, dia akan bisa muncul koma. Jadi gitu ya. Jadi untuk float ini bisa desimal, bisa juga bilangan bulat. Mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Ya, segitu dulu. Udah cukup kayaknya untuk siang ini. Jadi kita udah bahas tadi tentang di awal tadi tipe data. Tipe data itu fungsi untuk deklarasi, kemudian ini ya operasi hitung ya. Sama kita punya ini, boolean satu lagi. Tapi kalau kita boolean kita harus integer ya. Ininya harus integer. Biar nanti kita step aja ya. Oke. Oke, makasih yang udah nonton ya. Semoga bermanfaat. Ya, video ini insya Allah akan terus berlanjut sampai dengan perkuliahan PKS berakhir. Semoga masih ada waktu ya. Karena kalau untuk sekarang ya alhamdulillah masih banyak waktu luang ya. Karena belum masuk praktikum. Praktikum mulai minggu depan kalau nggak salah. Jadi ya kalau udah praktikum ya sibuk ngelaprak itu biasanya hari Sabtu dan Minggu. Kalau lagi sempat ya semoga sempat-sempatin lah ya. Karena saya juga butuh dokumentasi ini. Karena saya mungkin sering lupa atau gimana, jadi nanti saya bisa nonton lagi video-video saya sendiri, jadi lebih ingat lagi, bisa diingat lagi kalau misalkan di masa depan saya butuh. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.